Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Farindia Maharani, nomor induk mahasiswa 2021120025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai perilaku organisasi guna memenuhi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, untuk materi subbab yang akan kita pelajari pada bab perilaku organisasi ini mencakup 5 hal. Yang pertama adalah mengenai keselarasan tujuan. Yang kedua, mengenai faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ada dua hal, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari sistem pengendalian formal. Ini juga mencakup 2 hal, yaitu yang pertama ada aturan-aturan, meliputi pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Yang kedua, yakni proses kendali secara formal. Kemudian yang keempat yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis organisasinya. Ada organisasi fungsional atau struktur fungsional, kemudian ada struktur unit bisnis, dan juga struktur matriks. Untuk yang kelima atau yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu fungsi controller. Ada 2 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah relasi ke jajaran organisasi. Kemudian yang kedua adalah controller unit bisnis. Oke, untuk yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai keselarasan tujuan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi itu dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap organisasi pasti mempunyai yang namanya anggota. Sedangkan setiap anggota atau individu mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi, keselarasan tujuan di sini gunanya adalah untuk memastikan keselarasan tujuan yang diarahkan untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan pribadi sekaligus kepentingan perusahaan. Jadi harus balance atau harus sejalan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Yang kedua adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Untuk faktor eksternal, seperti yang saya singgung sebelumnya, merupakan kondisi lingkungan di mana sikap maupun perilaku dipengaruhi dari luar organisasi. Artinya, individu akan berperilaku sesuai dengan lingkungan pengaruh sosial dari orang lain. Seperti terlihat pada gambar, ada beberapa faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Contohnya seperti etos kerja, agama, keuletan, pendidikan, dan juga ambisi. Nah, untuk faktor internalnya sendiri merupakan norma-norma perilaku yang dipengaruhi dari dalam organisasi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi perilaku organisasi. Ada yang namanya budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan juga persepsi dan komunikasi. Oke, yang akan kita bahas pada faktor internal pertama adalah mengenai budaya. Budaya ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang ada dan diterima di seluruh jajaran organisasi. Budaya perusahaan juga tidak berubah-ubah selama bertahun-tahun. Bahkan telah menjadi ritual yang dijalankan secara otomatis. Contoh budaya dalam perilaku berorganisasi adalah menjabat tangan sesama anggota organisasi saat bertemu, kemudian menyanyikan lagu himne organisasi saat memulai suatu rapat, dan sebagainya. Kemudian, budaya organisasi dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan CEO, serta manajer pada tingkat rendah. Nah, berikut saya sajikan contoh budaya fly high di PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia ini menerapkan efisien dan juga efektivitasnya. Mereka cepat, tepat, dan akurat, serta hemat. Kemudian mengenai loyalitinya, PT Garuda Indonesia itu menerapkan kedisiplinan, bekerja keras, cerdas, dan juga tuntas. Kemudian
mengenai budaya customer centricity-nya, PT Garuda Indonesia itu ramah, hangat, dan bersahabat, tanggap dan produktif, serta kreatif dan inovatif. Kemudian, mencakup homestay dan openness-nya, PT Garuda Indonesia itu menerapkan atau membudayakan jujur, tulus, dan terbuka, serta menjaga kerahasiaan perusahaan. Kemudian yang terakhir mencakup integrity atau integritasnya, PT Garuda Indonesia itu konsisten dan patuh pada aturan Garuda. Kemudian selanjutnya adalah mengenai gaya manajemennya. Faktor internal yang barangkali memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya, sifat-sifat bawahan itu mencerminkan apa yang dianggap sebagai sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan itu pada akhirnya akan berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Jadi, gaya manajemen merupakan sikap atau gaya para manajer yang beragam dalam memanajemenkan organisasi. Misalnya, memiliki harisma yang ramah, bergaya santai, berbicara pada banyak orang dengan cara berjalan berkeliling atau manajemen by walking around, maupun menyibukkan diri dalam menuliskan laporan. Nah, di sini saya juga sajikan contoh gaya manajemen yang saya temukan di jurnal terkait dengan perusahaan PT BCA Tbk Pekanbaru. Bisa dilihat pada tabel, garis berwarna orange menunjukkan bahwa penilaian kinerja baik. Warna biru menunjukkan kinerjanya itu istimewa dan juga warna abu menunjukkan kinerjanya itu cukup. Nah, berdasarkan pada tabel prasurvei yang sudah dilakukan, maka kinerja PT BCA Tbk Pekanbaru masih belum maksimal, yang disebabkan 48% nilai tanggung jawab masih rendah. Pada kenyataannya, tidak semua pimpinan itu berperilaku baik atau mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Banyak dijumpai pimpinan dalam kepemimpinannya bersikap egois, tidak mau bersikap kooperatif, tidak mau berkorban, dan tidak mau memberikan dorongan untuk memberi semangat kerja kepada para karyawan. Gaya manajemen tersebut menyebabkan perasaan tidak senang karyawan terhadap atasan yang diwujudkan dalam bentuk sikap bermalas-malasan dalam bekerja dan kurang bersemangat dalam menanggapi setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan. Masalah tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada gaya manajemen. Selanjutnya adalah mengenai organisasi informal. Organisasi informal sendiri ialah garis-garis dalam bagar organisasi yang menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Contoh organisasi informal di sini saya sudah sediakan, yaitu dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dari bagan tersebut menunjukkan salah satu contoh organisasi informal dari PT Garuda Indonesia bahwa direksi memastikan terlaksananya strategi dan senantiasa melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan strategi dilakukan melalui rapat-rapat direksi dengan kepala divisi terkait. Kemudian, setiap evaluasi disalurkan kepada staf atau anggota divisi yang terkait, serta rapat direksi dengan komite di bawah direksi. Jadi manajer itu menjalin komunikasi dengan banyak dari divisi lain. Jadi dia itu saling komunikasi, seperti komunikasi dengan beberapa manajer lain, kemudian unit-unit pendukung, dan para staf di kantor pusat, serta lain sebagainya. Persepsi dan juga komunikasi. Jadi persepsi itu membantu manusia memahami lingkungannya, serta mempermudah jalannya proses komunikasi. Atau dalam artian lain, persepsi itu artinya adalah peka. Nah, dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Informasi yang diserap berasal dari jalur formal seperti anggaran dan dokumen resmi, serta jalur informal seperti obrolan atau asumsi yang tak resmi. Nah, contoh persepsi dan komunikasi di sini saya juga sediakan, yaitu saya ambil dari PT Garuda. Mengenai komunikasinya,
Komunikasi menjadi sesuatu yang khas dalam konsep layanan Garuda Indonesia Experience. Sesuai dengan Indonesian Hospitality yang mengutamakan keterbukaan, keramahan, dan kenyamanan, terdapat beberapa cara berkomunikasi dengan pelanggan yang diterapkan oleh Garuda Indonesia. Antara lain, yang pertama, sambut dengan salam Garuda Indonesia dan greeting selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian, menggunakan bahasa yang santun, menyambut pelanggan dengan sopan dan ramah. Kemudian, ada memahami kata-kata yang sopan, seperti maaf, terima kasih, dan jangan memotong pembicaraan, hindari konflik. Kemudian, mengenai persepsinya, persepsi menimbulkan keyakinan dalam diri individu terhadap stimulus sesuai dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa Pradipta Dwi Antoni, salah seorang informan yang merupakan pelanggan Garuda Indonesia, merasa yakin bahwa menggunakan jasa Garuda Indonesia dilihat dari faktor keselamatan dan delay yang sudah jarang terjadi. Kita bahas selanjutnya adalah mengenai aturan-aturan. Aturan-aturan ialah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya berupa instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntunan-tuntunan etis. Kemudian ada beberapa jenis aturan yang dapat dilihat sebagai berikut. Ada yang namanya pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan juga sistem pengendalian tugas. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai pengendalian fisiknya. Pengendalian fisik ini contohnya seperti penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, televisi pengawas, dan juga password komputer. Kemudian yang kedua langsung saja yaitu manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Aturan-aturan akan tetap sesuai dengan apa yang tercantum dalam manual, atau aturan-aturan itu untuk situasi yang sudah usang, yang diharapkan oleh manajemen senior. Kemudian, mengenai pengamanan sistem. Pengamanan sistem adalah pengamanan yang dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan. Kemudian, ada sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas ialah proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah sistem pengendalian formal atau proses kendali secara formal. Merupakan rangkaian proses pengendalian manajemen secara formal meliputi aspek-aspek yang didiskusikan. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang berfokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Oke, langsung aja ke selanjutnya, yakni jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah organisasi fungsional, yang kedua adalah struktur unit bisnis, dan yang ketiga adalah struktur matriks. Yang pertama adalah mengenai struktur fungsional, di mana setiap manajer itu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesifikasi seperti produksi dan juga pemasaran. Kemudian yang kedua adalah struktur unit bisnis, di mana para manajer unit bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit berfungsi sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan.
Yang ketiga, yakni mengenai struktur matriks. Struktur matriks yaitu unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari lebih detail pada slide selanjutnya. Pertama, yakni mengenai struktur organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional, seorang manajer manufaktur dan seorang manajer produksi yang terampil kemungkinan besar akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik di bidangnya masing-masing dibandingkan dengan seorang manajer yang bertanggung jawab atas kedua bidang tersebut. Oke, jadi di sistem atau di struktur fungsional, di struktur fungsional ini ada sejumlah kelemahan pada strukturnya. Yang pertama adalah terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah seperti manajer produksi dan juga manajer pemasaran. Karena tiap-tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi akhir. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menentukan bagian dari laba yang dihasilkan oleh masing-masing fungsi. Begitu juga pada tingkat yang lebih rendah. Tidak ada cara yang dapat menentukan seberapa banyak laba yang dihasilkan oleh beberapa departemen produksi, produk departemen rekayasa, dan juga kantor penjualan. Kemudian yang kedua, yakni jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antar para manajer dari fungsi-fungsi berbeda dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan tersebut berasal dari tingkatan organisasi yang lebih rendah. Sebagai contoh, Departemen Pemasaran mungkin ingin memenuhi kebutuhan konsumen untuk sejumlah tertentu dari suatu produk. Bahkan jika hal tersebut berarti kerja lembur untuk Departemen Produksi, di mana Departemen Produksi mungkin tidak rela menanggung biayanya. Secara teoritis, perselisihan itu harus diselesaikan di kantor pusat. Meskipun hal tersebut barangkali hanya melibatkan satu cabang kantor penjualan dan satu departemen kecil pada sebuah pabrik. Kemudian yang ketiga, kelemahannya yaitu struktur fungsional tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Oke, di sini saya sajikan contoh struktur fungsional dari perusahaan Apple. Misalnya, departemen desain berfokus pada pengembangan desain produk yang inovatif dan menarik, sedangkan departemen pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan produk secara efektif. Struktur organisasi yang kedua yakni struktur organisasi unit bisnis. Jadi, bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional pada sebelumnya. Jadi meskipun manajemen unit bisnis menjalankan wewenang yang sangat luas terhadap unit-unitnya, kantor pusat tetap memiliki sejumlah hak prerogatif. Setidaknya, kantor pusat bertanggung jawab untuk memperoleh dana bagi perusahaan secara keseluruhan dan mengalokasikannya ke berbagai unit bisnis sesuai dengan pemanfaatannya secara maksimal. Keuntungan struktur unit bisnis itu, yang pertama, ada berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Jadi seorang manajer unit bisnis ini dituntut untuk bisa menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari perusahaan independen. Kemudian keuntungan yang kedua yakni para manajer unit bisnis dapat membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang diputuskan oleh kantor pusat. Jadi selain memiliki keuntungan, struktur unit bisnis juga memiliki kerugian. Di antaranya, yang pertama adalah masing-masing staf unit bisnis menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan oleh pusat. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah adanya perselisihan yang terjadi di antara spesialis fungsional dalam organisasi perusahaan fungsional digantikan dengan perselisihan di antara unit-unit bisnis dalam organisasi unit bisnis. Hal ini bisa mendorong terjadinya pelanggaran oleh suatu unit bisnis terhadap piagam unit bisnis yang lain. Bisa juga terjadi konflik antara pegawai unit bisnis dengan para staf di kantor pusat.
Di sini saya sudah menyediakan contoh struktur unit bisnis pada PT Pura Group. Bisa dilihat pada bagian gambar 2.1, yakni PT Pura Group. Bagian tersebut menunjukkan bahwa pada PT Pura Group memiliki berbagai macam unit, di mana para manajernya bertanggung jawab terhadap masing-masing unit perusahaan tersebut. Struktur yang ketiga yakni struktur matriks. Struktur matriks merupakan struktur yang di dalamnya terdapat unit-unit fungsional dan memiliki tanggung jawab ganda. Contoh dari struktur matriks di sini adalah perusahaan Philips. Jadi di perusahaan Philips ini di dalamnya terdapat unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda, seperti manajer keuangan atau finance manager ini juga memiliki tanggung jawab terhadap manajer teknologi manager, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai implikasi rancangan sistem. Jika kemudahan dalam pengendalian merupakan satu-satunya kriteria, maka semua perusahaan akan diorganisasikan ke dalam unit-unit bisnis. Hal ini disebabkan karena dalam organisasi unit bisnis, setiap manajer unit harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan setiap produk yang dihasilkan oleh unitnya. Pengendalian bukanlah satu-satunya kriteria, namun suatu organisasi fungsional mungkin lebih efisien karena unit-unit fungsional yang lebih besar memberikan keuntungan ekonomi. Dalam unit bisnis ada tanggung jawab yang jelas atas perolehan laba. Maka para perancang sistem pengendalian manajemen sering merekomendasikan organisasi seperti ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang terkait. Nah, hal itulah yang menjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Oke, masuk ke dalam fungsi controller. Controller sendiri adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Sebenarnya di organisasi, jabatan ini diisi oleh seorang yang namanya CFO atau Chief Financial Officer. Jadi, controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan. Yang ketiga adalah menyiapkan dan menganalisis laporan kerja. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur pengendalian. Yang kelima adalah mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen. Relasi dan jajaran organisasi bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi. Selain itu, controller juga membuat keputusan khususnya mengenai penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran manajemen. Para controller juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan perencanaan strategis dan anggaran. Mereka sering meminta untuk melakukan penelitian secara cermat atas laporan kinerja untuk menjamin akurasi dan untuk menarik perhatian jajaran manajer terhadap pos-pos yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dalam kapasitas ini, para controller bertindak seperti layaknya manajer. Perbedaannya adalah bahwa keputusan mereka dapat dibatalkan oleh jajaran manajer, kepada siapa para manajer bawahan bertanggung jawab. Kemudian mengenai controller unit bisnis. Bisa dilihat pada bagian, para pengendali unit bisnis memberikan laporan secara langsung pada manajer umum dari unit bisnis mereka. Tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab fungsional. Nah, hal ini digambarkan melalui garis putus-putus ke pihak CFO perusahaan. Kemudian di perusahaan-perusahaan lain, para controller unit bisnis memberikan laporan secara langsung kepada controller korporat. Jadi memberikan secara langsung ini, controller korporat adalah atasan mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam garis penuh. Oke, sudah selesai pembahasan kita pada sebelumnya. Sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Kesimpulannya adalah
Seorang manajer senior tentu saja menginginkan agar organisasi mencapai tujuannya. Namun, masing-masing anggota organisasi memiliki tujuan pribadinya masing-masing, dan semua itu tidak selalu selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen ini adalah menyelaraskan tujuan-tujuan itu, yaitu sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan setiap anggota perusahaan untuk meraih kepentingannya sendiri bisa selaras dengan kepentingan organisasi. Faktor-faktor informal juga memberikan pengaruh yang besar pada upaya untuk meraih tujuan tersebut secara terpadu. Faktor terpenting dari semua ini adalah budaya organisasi. Setiap sistem pengendalian manajemen harus mengetahui bahwa organisasi yang bersifat informal berdiri berdampingan dengan organisasi yang bersifat formal, serta perlu diperhitungkan dalam merancang sebuah sistem. Gaya manajemen juga memiliki pengaruh besar dalam melakukan pengendalian. Namun, bahkan dalam kasus-kasus yang ideal sekalipun, baik komunikasi maupun penafsiran yang dilakukan oleh masing-masing individu tetap saja tidak bisa sempurna. Selain faktor-faktor informal, proses pengendalian juga dipengaruhi oleh aturan-aturan, tuntunan-tuntunan, dan prosedur-prosedur yang membentuk sistem pengendalian secara formal. Perusahaan-perusahaan itu dapat memilih dari 3 struktur dasar perusahaan, yaitu ada struktur fungsional, ada struktur unit bisnis, dan juga struktur matriks. Pilihan tertentu terhadap struktur organisasi mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen. Kemudian, yang terakhir adalah para controller juga bertanggung jawab merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian. Namun, sebagai pejabat staf, dia tidak membuat keputusan dalam bidang manajemen. Dalam perusahaan yang diorganisasikan ke dalam unit-unit bisnis, hubungan-hubungan yang terjalin antara pengendali unit bisnis dengan pengendali selalu menjadi bahan perdebatan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.